Waktu terasa begitu sempit. Aku berusaha penuhi keinginanmu. Meski deru dan angin kotamu sudah bercerita. Meski tak sempat kusibak, aku mencium wangi untayan melati yang tak pernah kusuntingkan di ujung rambutmu. Kupenuhi keinginanmu, karya Nofrizal Sadewa. Halo sahabat semua, apa kabar? Ya, seminggu lebih kita tidak bersua, dan yang pasti seminggu lebih pula usia kita bertambah. Tadi kita memulai cerita tentang memenuhi keinginan. Ya, seringkali kita lihat di sekitar kita dan di lingkungan kita, orang tidak mampu memenuhi keinginan. Jadi masalah iya. Tapi di sini kita melihatnya dengan santai-santai saja. Bagaimana memenuhi keinginan, kenapa keinginan tidak terpenuhi. Ya. Itu terlalu rumit kalau kita bahas dengan serius, apalagi dari sudut-sudut yang berat-berat. Itulah biarlah urusan para pakar saja. Tapi ini obrolan santai ya, serius tapi santai. Sersan 2 ya, dengan Uda Nofrizal Sadewa. Jadi seperti itu. Jadi tentang memenuhi keinginan. Memenuhi keinginan tentu seringkali jadi masalah. Ya, dan seringkali pula kita jengkel karenanya. Terkadang bukan karena kita tidak mampu memenuhi keinginan itu, tapi kita saja yang tidak mau, padahal kita mampu. Ini seringkali kita mungkin dalam kehidupan atau sehari-hari, di rumah, di lingkungan kerja, ya. Kita marah, kita jengkel, kita tidak suka melihat perangai seseorang, ya. Melihat ulah seseorang, melihat perilaku seseorang. Padahal sesungguhnya kalau kita mau sedikit mengalah, mau sedikit untuk lebih mundur memikirkannya atau lebih melihat lebih jauh, sebenarnya sederhana saja. Kenapa mesti kita jengkel? Betul kan? Kalau ada yang dia buat kita tidak suka, kan tinggal tidak peduli saja. Kalau dia merasa kita suka, kita tidak suka karena dia merasa sok pintar, sederhana saja. Anggap saja dia pintar. Iya, meskipun sesungguhnya kita tahu dia tidak pintar, tapi ya anggap saja pintar. Dia tidak tahu, tapi dia sok tahu. Buat apa pula kita gondok? Kan bikin hati kita aja yang bengkak sendiri. Jadi kalau dia tidak tahu tapi dia sok tahu, ya udah, kita anggap saja ya dia tahu gitu. Tidak perlu repot kan, dan tidak perlu marah kita. Tidak perlu pula kita jengkel. Tidak perlu pula kita bermusuhan. Tidak pula perlu kita menghindar, kan begitu. Ditanggapi dengan santai saja. Kan begitu. Ada orang butuh pengakuan. Ada orang butuh dihargai. Kita berikan apa yang dia mau. Ada seseorang merasa pintar mungkin, merasa hebat. Tapi masalahnya tidak ada orang di sekelilingnya menganggap dia hebat. Maka dia sering uring-uringan. Seringkali yang dibuatnya menyakitkan hati orang lain. Padahal hal itu seharusnya tidak terjadi kan? Kan tinggal kita anggap aja, kita akui saja kepada dia bahwasanya dia hebat gitu. Meskipun kita tahu sesungguhnya kenyataannya berbeda. Apa salahnya? Ada banyak orang seperti itu kan, tapi sederhana. Dia hidupnya pas-pasan, tapi bergaya orang kaya. Dia minta diakui sebagai orang kaya. Ya sudah, berikan apa yang dimintanya. Dia minta dipandang sebagai orang kaya, ya udah. Kita pandang dia sebagai orang kaya. Selesai kan?
Kenapa kita mesti repot dengan itu? Nah, terkadang kita memang memenuhi keinginan orang lain itu yang berat. Jangan orang lain, anak sendiri kita terkadang berat memenuhi keinginannya. Padahal belum tentu semua keinginan itu dalam bentuk materi. Benar. Tapi kita yang tidak mau untuk itu, melihat hakikat permasalahannya. Kalau dia minta diakui cantik, dipandang cantik, ya sudah. Anggap saja dia cantik, pandang saja dia cantik. Selesai kan? Lagian pun dalam agama, saya rasa menyenangkan hati orang berpahala. Kita bukan berbohong, tapi dia yang minta. Minta diakui pintar, minta diakui cantik, minta diakui hebat, minta diakui kaya. Ya sudah, berikan semuanya. Gak ada ruginya buat kita juga kan. Tapi itu yang berat ya. Memenuhi keinginan itu yang berat. Saya teringat sebuah anekdot orang Cina. Suatu ketika anaknya ditampar oleh seseorang karena anaknya menggores mobil orang itu. Orang ini ya seperti tadi, orang yang minta diakui kaya tadi. Tahu-tahu datang orang tuanya, kenapa anak saya ditampar? Oh, dia telah menggores mobil saya. Oh begitu. Berapa perbaikan menggores mobil kamu? Ya kira-kira 50-100 juta. Oke, saya kasih 100 juta. Tentu yang merasa punya mobil yang sok kaya tadi senang betul hatinya. Dia dapat rezeki nomplok. Tapi dia tidak tahu. Setelah dia terima uang, bapak si anak tadi bertanya, "Jadi anak saya kamu apain?" Saya tampar. Oke, sekarang saya minta ganti. Tampar anak saya. Berapa? 500 juta. Nah, artinya apa? Ketika dia penuhi keinginan orang tadi, dia bisa juga menarik keuntungan dari itu. Tapi itu berlaku buat orang yang kurang ajar. Dalam konteks sehari-hari sih santai saja ya. Tinggal mengakuinya saja. Tinggal memberikan apa yang dia minta. Dia minta diakui, akui. Dia minta dihargai, hargai. Selesai kan? Apa yang dibuat rumit? Ingat, setiap orang ada masanya. Dan setiap masa ada orangnya. Selamat malam, Indonesia.